Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih happy. Bintang kedua. Wow, gila men. Sampai hari ini berasa masih merinding dengan kemenangan Inter atas Milan, derby, dan mencatatkan sejarah untuk mendapatkan bintang kedua. Ya, tunggu aja nanti jersey bintang kedua gue sekarang belum ada. Sekarang pakai jersey yang lama dulu, sahabat Bob. Ini luar biasa. Kita berharap semoga Inter musim depan bisa jauh lebih ganas lagi. Tapi sekarang saatnya untuk menikmati kemenangan ini, bintang kedua ini, Scudetto ini di musim ini, dan memperlebar jarak 17 poin dari AC Milan. Gimana sahabat Bob? Bagaimana? Silakan komen apa yang sahabat lakukan dalam perayaan kemenangan Inter memenangkan Scudetto kemarin, sahabat Bob. Luar biasa nih, ada salah satu video yang menarik, salah satu fans Milan. Anak-anak ternyata setelah peluit berbunyi, dia membuka bajunya, dan dia lempar ke para penonton mereka kayaknya nonton di kafe ya. Itulah kekecewaan. Anak kecil aja kecewa loh ngelihat Milan, apalagi fans yang dewasa gitu loh. Aduh, sumringah sahabat Bob, luar biasa. Tapi yang tetap kita membumi rendah hati. Gimana ya, nggak bisa diucapin kata-kata ya. Begitu senangnya kita, walaupun nanti akan ada pertandingan Torino ya, kita akan menjamu Torino, dan ternyata ini ditunda sampai hari Minggu malam supaya Inter bisa merayakan Scudetto di depan fansnya, di depan fans Nerazzurri di Giuseppe Meazza. Kebayang 75.000 orang akan hadir di Giuseppe Meazza untuk merayakan kemenangan dan Scudetto bintang kedua ini. Kita tunggu sahabat Bob, nanti kita juga akan live reaction. Dan selamat buat sahabat Bob yang kemarin mendapatkan giveaway untuk 2 orang. Ya, makanya selalu join di grup Bung Bob di WhatsApp, sahabat Bob. Ini luar biasa. Kita benar-benar happy ya melihat bagaimana Inter musim ini selama 3 tahun dipegang oleh Inzaghi itu begitu luar biasa. Dan kemarin Mkhitaryan alias CGPS Man bilang, gelar juara Serie A, 1 klub, 1 cinta, 2 bintang. Gila men, luar biasa. Kita adalah klub kedua yang memiliki Scudetto terbanyak di Italia di bawah Juventus 36. Nah, ini yang menarik kemarin, Moratti, mantan pemilik Inter, mantan presiden Inter, biasalah. Banyak yang, biasalah kalau Inter menang, mendapatkan juara, ada aja yang sirik, ada aja yang iri. Bahkan yang bilang, harusnya kalau bukan Calciopoli, Inter masih 19. Langsung dibalas oleh Moratti. Tanpa apa yang kita semua tahu itu benar, Inter akan mendapatkan 25 gelar. Harusnya Inter itu 25, sahabat Bob, bukan 20. Kita aja yang nggak tahu. Ya, ada yang 36 mereka menghasilkannya seperti apa? Itu dibilang Moratti ya. Jadi istilahnya ya udahlah, Inter sudah mendapatkan bintang kedua, masih aja yang syirik. Begitu juga kalau gua lihat debat Milan dengan Juventus, wah ini. Ya, udah membuktikan di lapangan, poin sudah membuktikan. Juve dengan Inter bedanya 20 poin lebih. Sementara AC Milan dengan Inter bedanya 17 poin. Masih aja ngebela Inter nggak ada apa-apa. Gila men, ini orang benar-benar sirik ya. Harus mengakui, berjiwa besar. Inter Scudetto dengan hasil keringat sendiri ya. Semua dibangun selama 3 tahun oleh Inzaghi. Jadi gua juga tidak setuju dengan orang-orang, tapi ya sudahlah, ngapain kita buang-buang energi. Kita fokus dengan Inter, kita fokus dengan bintang kedua, kita rayakan, kita nikmati momen ini. Ya, yang banyak cingkune biarin aja. Mereka mungkin masih dalam goa, mereka bergunjing di sana, ini sana, biarin aja sahabat Bob. Kita tetap happy. Terus juga kemarin CEO Opa Marotta, Suning akan bertahan di Inter. Kita sudah tahu bagaimana pidatonya Suning, Zhang, bahwa dia akan
membayar utang ke Oktri ya hanya tinggal 20 Mei ya, tidak sampai 1 bulan lagi, tapi Opa Marotta meyakinkan bahwa mereka akan terus di Inter dan kami juga akan terus ada di Inter. Opa Marotta, Inzaghi dan manajemen semua ada di belakang Suning, sahabat Bob. Terus juga dia bilang tidak akan ada revolusi, tidak akan ada penjualan besar-besaran, jadi ya kita aman. Bastoni atau Barella atau Lautaro tidak akan dijual. Jadi ya aman, ini udah statement dari Opa Marotta bahwa mereka akan memperkuat skuad, tetapi ada yang kurang, siapa yang akan mereka beli? Yang jelas kita udah mendapatkan Taremi, sudah mendapatkan Zelensky, sahabat Bob. Ini yang menarik adalah bagaimana supremasi kota. Inter Milan memenangkan 6 derby berturut-turut. Ini adalah salah baru dalam sejarah Inter, sahabat Bob. Pertama kali dalam sejarah. Ini yang di video gua sebelumnya ya, kita nggak akan pernah habis membahas. Masa 6 kali main, 6 kali bertanding, 6 kali derby, Inter menang terus. Gak bisa Milan menghambat sedikit pun. Mungkin gua rasa kemarin ya golnya Tomori atau Tomoro ya, kalau Tomoro kafe ya sahabat Bob. Ini Tomori itu hanya buat gol-gol hiburan aja, biar dia si Tomori ya kan. Nah ternyata buktinya Inter tetap membungkus 2-1. Jadi ya santai aja gitu loh. Nggak usah banyak-banyak cingkune. Ya udah kalah aja gitu loh. Yang jelas adalah Inter mencetak sejarah 6 kali berturut-turut memenangkan derby. Dan yang paling spesial adalah bintang kedua di hadapan fans-fansnya Milan. Di hadapan pemain-pemain Milan. Di depan manajemen Milan semuanya, apalagi yang bicara Ibra Kadabra ya. Gua nggak ngeliat lagi kemarin waktu setelah perayaan Inter apa dia ngumpet atau dia pulang, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas itulah, makanya jangan songong, santai aja men, gila men. Kenapa kita harus sportif aja, akui. Dan itu yang terbaik gitu loh. Jadi ya kita nikmati sahabat Bob terus ya. Kita tunggu aja nanti pertandingan bagaimana Inter melawan Torino dan merayakan. Dan kita akan melihat supaya pemain-pemain yang jarang tampil akan dimainkan oleh Inzaghi. Dan bahkan juga mungkin pemain-pemain muda juga akan dimainkan Inzaghi. Kita lihat aja nanti seperti apa. Dan juga selamat buat Inter top di 5 Liga Eropa. Dengan sekarang baru 33 pertandingan, 86 poin. Ini luar biasa sahabat Bob. 86 poin itu tertinggi top Liga Eropa. Di bawah kita ada Real Madrid, ada Leverkusen. Tetapi Inter memang pada best sahabat Bob. Luar biasa. Semoga musim depan ini bisa dipertahankan dan makin mengganas dan bisa menguasai Eropa. Itulah yang dibilang Opa Marotta bahwa musim depan Inter akan merajai Eropa. Setelah mendapatkan Scudetto dan bisa mempertahankan Scudetto musim depan, Inter akan mencoba bagaimana memenangkan Liga Champions musim depan. Semoga ini terjadi dan sekarang kita terus menikmati. Nah, ini juga mantan pemain Milan, Hakan dan juara Piala Dunia dinobatkan sebagai pemain kunci Inter Milan di musim ini ya. Musim ini Lautaro Martinez walaupun masih kekeringan gol, tetapi dia telah menciptakan 23 gol, 3 assist. Ini luar biasa. Tanpa dia mungkin kita belum menggondol yang namanya bintang kedua. Begitu juga Hakan, Regista yang punya peran bagus, bagaimana mengontrol permainan, bagaimana menyatukan tim, itu adalah kerja keras mereka. Dan gue setuju bahwa mereka berdua, ya memang Thuram juga, ada Barella, ada Mkhitaryan yang juga, bahkan si Ngopimen itu juga sangat punya peran. Tetapi kalau kita pilih 2 orang ini luar biasa, Lautaro dengan Hakan, gue sepakat bahwa mereka adalah pemain terbaik di musim ini untuk gelar Serie A. Ya kalau kita bicara semua ya, semua pemain Inter adalah yang terbaik untuk bintang kedua. Jadi ya kalau yang belum mendapatkan bintang kedua ya berusaha bagaimana supaya menang dan memenangkan piala gitu loh. Jadi jangan sirik lah ya. Buat fans Milan, belajar rendah hati, belajar membumi, belajar bagaimana caranya Inter bisa mendapatkan bintang kedua. Belajar dengan Inzaghi, bagaimana kerendahan hati Inzaghi, nggak banyak cingkune, nggak banyak omong, tetapi dia bekerja dan membuktikan diri bahwa dia adalah salah satu
pelatih tersukses juga di Inter. Sudah 6 trofi, sahabat Bob. Jadi ini. Nah, juga si Ausilio juga bilang, kami akan melakukan rekrutmen, tapi ini tidak akan seperti musim lalu. Karena Inter musim lalu sudah banyak merombak, jadi ini hanya akan menambah. Dan 3 target Inter adalah Gudmundsson. Gudmundsson ini Inter benar-benar serius walaupun dipepet oleh si Juventus. Dan Buongiorno, ini adalah impian Opa Marotta dan Ausilio dan juga impiannya Inzaghi. Jadi ini kita perlu tambahan back, perlu serangan, dan satu lagi adalah Bento. Ini 3 ini yang lagi dikerjakan oleh Opa Marotta dan Ausilio. Kita lihat apakah mereka akan datang musim depan. Semoga aja ini benar-benar bisa terjadi. Karena Inter memang tidak akan merombak lagi timnya. Dan yang jelas Inter hanya akan menjual pemain-pemain yang dipinjamkan, yang tidak kepake. Itu akan lebih baik. Jadi tidak buang-buang waktu dan buang-buang uang lagi untuk membeli pemain yang tidak dibutuhkan. Nah, terus juga buat Inzaghi, selamat Inter Milan mencapai kematangan taktis di bawah Simone Inzaghi. Bagaimana mendominasi Serie A dan meraih gelar bintang kedua. Di musim lalu, bagaimana Inter mengawali kekalahan dari Lazio musim lalu, kekalahan juga dengan AC Milan, dan ada 12 kekalahan musim lalu. Tetapi akhirnya Inter di akhir musim bisa mencapai peringkat 3 dan sampai ke final Liga Champions. Itu adalah pembelajaran buat Inzaghi di musim pertama, di musim kedua, dan musim baru ini. Bagaimana Inzaghi memulai membantai Fiorentina 4-0, membantai AC Milan 5-1. Dan bagaimana perubahan taktis, bagaimana Inzaghi memfungsikan timnya untuk bisa melaju dan mempertahankan konsistensinya. Bahkan Inter memenangkan 10 pertandingan Serie A berturut-turut selama 10 kali. Ini luar biasa gitu loh. Jadi kita berharap semoga Inzaghi benar-benar musim depan akan menguasai Serie A dan juga bisa berbicara banyak di Liga Champions dan juga Piala Dunia antar klub. Inter juga bisa berbicara banyak di sana. Semoga aja sahabat Bob, karena kita tahu bagaimana Inzaghi seorang yang rendah hati, tetapi dia selalu membuktikan dengan pekerjaannya, bukan dengan teori gitu loh sahabat Bob. Nah, bintang Italia juga kemarin dipuji penampilan luar biasanya, ya. Bagaimana Di Marco memberikan assist ke Pavard, Pavard memberikan assist kepada Acerbi, ya. Jadi itu adalah gol pertamanya kemarin. Jadi memang Di Marco ini luar biasa. Dia dari sayap dan kadang dia ada di tengah. Dan ini memang dia ada di mana-mana. Luar biasa. Jadi memang kita berikan pujian buat Di Marco. Dan ini adalah didikan Akademi Inter. Dan mendapatkan Scudetto di depan pendukung Inter. Dan paling banyak adalah pendukung AC Milan. Dan itu terjadi di San Siro, ya. Selamat buat Di Marco. Luar biasa. Ini kalau gua julukin si assist man. Ini luar biasa si assist man ini, ya. Kita tunggu aja, semoga di musim depan dia makin bagus dan makin merajai Italia dan Eropa. Terus kita juga berbicara sedikit tentang Dumfries. Ini dia berbicara sedikit, berharap pembicaraan kontrak segera dilakukan. Dia bilang gini, pemain Belanda itu menjelaskan, kami belum menjelaskan karena kami masih berusaha memenangkan Scudetto. Sekarang Scudetto sudah ada di tangan, bintang kedua sudah ada di tangan, dan klub sedang melalui momen tertentu. Tapi saya berharap pembicaraan akan segera dimulai. Gua berharap sih Dumfries bertahan, ya, dan bahkan banyak, wah kenapa dicadangin? Ternyata dia memang lagi, kondisi dia, fisik dia itu memang dia sempat cedera. Dan sekarang tuh belum pulih 100%. Makanya dia dicadangkan. Bukan karena Darmian lebih dominan gitu loh sahabat Bob. Itu yang dibilang. Gue sih sepakat gitu loh. Terus dia bilang bagaimana dia dengan berujung dengan kartu merah. Ya, saya gak malu membicarakan situasi seperti itu. Saya pikir kartu kuning akan baik-baik saja, tetapi ya itu akhirnya wasit mengeluarkan kartu kuning. Tapi ya gua rasa ya baguslah Dumfries benar-benar membela Pratesi yang dihajar lehernya sama si Theo. Dan Dumfries memang udah kesel, ya. 3 musim ini dia udah kesel banget sama si Songong Theo. Akhirnya udah gak apa-apa. Dan sahabat Bob bisa melihat bagaimana si Theo di bench gitu kan. Nah, artinya gitulah. Jadi santai-santai aja gitu loh. Nah, jadi kita berharap semoga Dumfries, kalau dia tetap bertahan, dan banyak juga fans Inter, mungkin sahabat Bob yang juga pengen si Dumfries pergi. Kalau gua sih pengennya Dumfries tetap pada bertahan di Inter, ya, karena dia sudah 3 musim dan untuk musim keempat artinya dia sudah
padu dengan tim Inzaghi. Inzaghi hanya tinggal menambal, mungkin kayak Buongiorno bisa menggantikan Acerbi, Acerbi bisa bergantian dengan Buongiorno, terus Gudmundsson juga bisa di depan gitu, mungkin bergantian dengan Thuram atau dengan Lautaro gitu, bisa aja gitu loh. Terus kalau misalnya siapa Bento, nah kita Bento juga bisa menjadi pelapis sementaranya si Somers gitu, si Ngopimen. Jadi kita lihat aja. Semoga aja 3 orang ini bisa datang ke Inter. Jadi kita udah nggak perlu lagi mengincar sana-sini gitu loh. Karena memang Inter hanya butuh itu. Seperti yang Ausilio bilang. Terus juga Thuram kemarin berbicara, harapan ini hanya permulaan. Kami menginginkan semua untuk penggemar. Kami bangga dan bahagia, kata Thuram. Ini adalah gelar pertama saya di Liga Italia. Saya senang dan bangga. Ini merupakan musim yang luar biasa. Saya harus berterima kasih kepada tim yang membantu saya beradaptasi dan terasa mudah ada di sini. Kami pernah menderita kekalahan seperti di Liga Champions, namun saya pikir Scudetto memang layak mereka dapatkan. Saya ingin berterima kasih selain kepada orang tua saya, juga kepada Thierry Henry yang semua nasihatnya telah diberikan kepada saya. Saya harap ini baru permulaan. Semoga musim depan kita bisa memenangkan banyak trofi lagi, kata Thuram. Jadi musim ini si Thuram baru masuk ke Inter sudah 2 trofi, sahabat Bob. Luar biasa ya. Nah, terus juga si asismen, si Di Marco juga diwawancara. Tidak ada pun di dunia seperti meraih gelar Serie A di derby. Nggak ada yang lebih indah dari ini, kata dia. Dia bilang gini, terima kasih dia ucapkan. Ya, saya tidak punya titik lemah pada siapapun secara khususnya. Ini milik seluruh kelompok. Ini milik semua tim. Saya masih berjuang untuk benar-benar memahaminya, kata Di Marco, tentang memenangkan Scudetto di derby. Kami adalah juara Italia. Hanya ada sedikit kata yang dapat menggambarkan perasaan ini. Tentang kemenangan melawan Milan, Di Marco, saya rasa tidak ada hal yang lebih indah di dunia ini. Tapi di sisi lain, hal yang sama juga terjadi kepada mereka. Lanjutnya, bagi kami sebagai Interisti, ini adalah hari yang akan kami kenang dalam hari-hari kami hingga akhir. Kami memenangkan derby tandang dan kami adalah juara Italia. Ya, kita aja benar-benar happy ya sahabat Bob, karena baru dalam sejarah dan memenangkan Scudetto dengan di kandang Milan derby, ini adalah sejarah. Dan Di Marco juga bilang tidak bisa mengucapkan apa-apa, ini yang terindah di dunia ini, sahabat Bob. Luar biasa ya. Terus juga Stefan de Vrij juga membuat Inter lapar menang lebih banyak. Scudetto selalu merupakan Scudetto, kata dia. Scudetto adalah Scudetto. Kami sangat senang, kata pemain Belanda tersebut, tentang memenangkan gelar bersama Simone Inzaghi. Saya sudah mengenalnya di Lazio dan dia adalah orang yang luar biasa. Berharap selalu bekerja sama dengan dia. De Vrij, perayaan tersebut ini adalah perasaan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang membuat kami ingin terus menang. Jadi nggak salah ya slogan kita, karena Inter kita selalu ingin menang ya. Berjuang bersama, menderita bersama untuk tujuan yang jelas. Musim depan Inter akan berusaha mempertahankan mahkota ini, melanjutkan dominasi 21-22, bahkan Moratti bilang seharusnya Inter sudah mempunyai 25 Scudetto. Terus juga berita gembira buat Inter, ternyata BP Sala, wali kota Milan, mengundang timnya untuk merayakan di Palazzo Marino ya. Ini juga si wali kota ini bukan hanya Inter, dulu waktu si Milan mendapatkan Scudetto mereka juga diundang ke sana, dan kami berencana memberikan mereka Ambrogino emas untuk bintang kedua, sebagai kami memberikannya kepada Armani Basket untuk bintang ketiga. Jadi memang banyak yang diundang oleh BP Sala. Ya, sekarang saatnya Inter yang diundang. Ini luar biasa. Kebayang perayaannya, kemenangan Inter, bintang kedua Inter ada di Palazzo Marino. Keren nggak? Keren dong sahabat Bob. Kita tunggu aja seperti apa. Dan juga si Pavard kemarin luar biasa penampilannya, bagaimana dia memberikan assist kepada Acerbi, bagaimana dia mengangkangin namanya Theo Hernandez, walaupun dia satu negara, tetapi kalau dalam bertarung dalam satu klub, berbeda klub,
si Papar akan memberikan segalanya. Dan dia menulis di media sosialnya adalah, gelar juara pertama saya diraih dengan seragam Inter. Bintang kedua dalam derby, titik. Tidak banyak cingkune, tidak banyak bla 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 bla. Ya, jadi sahabat Bob, kita tetap merayakan, ini tidak akan pernah habis sahabat Bob, kegembiraan kita, kesenangan kita, ya. Dan bagaimana, lihat nih, bagaimana Inzaghi dengan timnya merayakan kemenangan, giat nih, berjingkrak-jingkrak Inzaghi sama para pemain, luar biasa. Ini juga yang harus kita lakuin sahabat Bob. Nah, sedikit bentar ya. Nah, jadi kita memang harus merayakan kemenangan Inter ini. Gila men, ya. Jadi benar-benar kita rayakan kemenangan Inter ini dengan happy sahabat Bob. Jadi tetap membumi sahabat Bob. Jangan lupa selalu bahagia, selalu gembira. Gak usah dengar tetangga ngomong apa, ngomong itu. Karena seperti Papar bilang, Scudetto di derby, bintang kedua di derby adalah titik, sahabat Bob. Jadi, mari nanti kita lanjutkan lagi, sahabat Bob. Tetap membumi, rendah hati. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.